Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Sitorus, yang sekarang akan kita gunakan untuk merenungkan firman yang menjadi epistel pada tanggal 28 Januari tahun 2024, yang kita sebut juga sebagai Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum hari Paskah. Dan mari kita saling membangun. Kita bagikan video ini dan kita perkaya dengan komentar kita. Mari kita ajak saudara-saudara kita untuk menontonnya juga dan mensubscribe sehingga persaudaraan kita semakin luas. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, marilah kita sambut penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Marilah kita baca apa dituliskan Deuteronomis di sana. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, menghidupi dan melakukan perintah maupun firman Tuhan. Amin. Tema untuk perenungan minggu tanggal 28 ditentukan dari perikop evangelium, yakni jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi epistel ini bisa juga menjadi temanya itu. Jangan menjadi batu sandungan. Artinya
Ya janganlah mengatakan diri sebagai nabi walaupun tidak diutus oleh Jehovah Elohim, agar manusia tidak tersandung. Jadi dari melalui perikop ini kita harus tahu siapa nabi yang sebenarnya. Nabi benar, nabi Tuhan yang benar. Karena menurut perjanjian lama banyak sekali juga nabi palsu. Dan yang perlu kita dengar adalah nabi yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memang Jehovah itu atau Yahweh Elohim tidak pernah bisa dilihat orang kecuali oleh Musa. Ya. Jadi ada Ulangan, kalau saya nggak salah, ya, Ulangan yang mengatakan bahwa Musa itu adalah nabi yang berhadapan muka dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang perlu kita pahami dulu sejenak, menunjuk kepada siapakah nubuatan Ulangan 15 ayat 18, ayat 15 dan ayat 18 itu, yakni nabi yang bangkit agar bangsa Israel tidak berhadapan langsung lagi dengan Tuhan. Ada juga agama di dunia ini yang mencocok-cocokkan nubuatan Ulangan 18 ayat 15 dan 18 itu kepada nabi mereka, karena mereka menganggap, walaupun itu masih perlu mereka buktikan dengan jelas dan tegas, bahwa nabi mereka adalah keturunan Abraham, sedangkan Israel itu adalah keturunan Abraham. Dan karena itulah mereka mengatakan bahwa nabi mereka itulah yang persis seperti Musa. Ya. Dikatakan Musa itu punya bapak, punya istri. Nabi mereka punya bapak, punya istri, punya anak, punya keturunan. Mereka katakan nabi mereka mendapat wahyu dari Tuhan, dan Musa mendapat wahyu juga dari Tuhan. Nabi mereka diterima oleh umatnya, Nabi Musa juga diterima oleh umatnya. Dan sama-sama berdarah Semitis katanya. Mereka sangat menekankan itu untuk menyangkal bahwa Yesus itu merupakan pemenuhan daripada nubuatan yang dikatakan dalam Ulangan 15. Mereka tarik banyak perbedaan antara Yesus dan Musa. Jadi dikatakan Musa itu bukan Tuhan, Yesus adalah Tuhan katanya. Musa itu tidak menebus dosa, Yesus menebus dosa. Dan Musa itu tidak pernah turun ke dalam kerajaan maut. Tapi Yesus pergi kepada keturunan turun ke dalam kerajaan maut. Jadi beda katanya. Jadi nabi mereka adalah nabi seperti Musa itu katanya. Kata mereka, nabi mereka mendapat hukum-hukum dari Tuhan,
Musa juga mendapat hukum dari Tuhan. Nabi mereka diberi wewenang untuk menghukum orang. Musa juga diberi wewenang untuk menghukum orang. Sedangkan Yesus katanya tidak ada mendapat hukum baru, tetapi hukum Musa itulah yang dipertegas oleh Yesus. Dan Tuhan Yesus selama melayani tidak pernah menghukum orang. Mereka kurang mengakui bahwa Yesus hakim itu kan di akhir zaman. Itulah pencocok-cocokan itu. Sehingga mereka katakan Yesus itu tidak cocok seperti Musa. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua kesaksian Perjanjian Baru sangat berdasar kepada nubuat di Perjanjian Lama. Bahkan dengan tegas, hampir setiap buku dalam Perjanjian Baru itu menegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan daripada nubuat di Perjanjian Lama. Dan itu bukan soal mencocok-cocokkan. Yesus dicocokkan kepada Musa, bukan. Tetapi apa? Itulah yang perlu kita pahami berdasarkan teks kita dan konteksnya. Di sana dikatakan bahwa nabi itu disuruh Tuhan dari tengah-tengahmu, katanya. Dari antara saudara-saudaramu. Dalam bahasa Ibraninya, mari kita baca dulu, ya. Dikatakan di sana ayat 15, Nabi Makirbeka me aka kemuni seperti aku, kemoka seperti kau. Ya. Apakah memang karena keturunan Abraham Musa itu bersaudara dengan nabi mereka? Ulangan 18 ayat 15 menegaskan bahwa nabi yang akan dibangkitkan itu, yang disuruh oleh Tuhan itu, adalah Kirbeka, atau Mikereb Ahyamin Ahehem. Mikereb atau Mekirbeka berasal dari kata kereb dengan preposisi min. Apa artinya itu kereb? Dari kata kereb itu dibentuk bahasa Indonesia karib. Yang karib itu terdekat. Jadi bukan hanya di tengah-tengahmu, dari tengah-tengahmu, bukan. Dari saudara-saudaramu yang terdekat. Dari situlah akan dibangkitkan. Musa itu sebenarnya adalah suku Lewi
saudara terdekatnya adalah suku Yehuda yang dilahirkan dari Lea. Dan dalam prakteknya juga, sewaktu bangsa Israel pun terpecah dua, suku Lewi juga berada di Yerusalem untuk mengurus Bait Allah, ibadah kepada Tuhan Jehovah, dan suku Yehuda menjadi raja di sana, turun-temurun. Jadi sebenarnya juga dari tugas bahwa Yehuda dan kaum Yehuda dan kaum Lewi itu adalah saudara terdekat, yang paling dekat. Jadi bukan anak asal saudara karena ada katakanlah karena sama-sama keturunan Abraham, sama-sama Semitis, bukan begitu. Tapi saudara terdekatlah itu. Kita tahu Yakub itu punya 13 marga keturunan, satu putri. 13 marga karena Yusuf itu menjadi 2 marga kan, dari 12 anak. Jadi 13 marga. Marga-marga itu kita tahu ada Manase, Efraim, Zebulon, ya. Banyak lagi yang lain. Naftali dan lain-lain. Tetapi itu yang 11 marga lagi sudah agak jauh itu. Yang lebih dekat adalah Yehuda dan Lewi, baik dalam tugas kenegaraan dan tugas keagamaan. Jadi tidak asal mensamaratakan, mencocok-cocokkan aja. Itulah saudara-saudara daripada kaum Lewi itu. Kalau Musa dan Harun dari suku Lewi, Nabi yang akan datang itu tidak lagi dari suku Lewi. Karena dalam kitab Ulangan juga dikatakan bahwa Nabi seperti Musa yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan tidak akan datang lagi. Itu bukan berarti bukan dari keluarga keturunan Yakub, dari saudara-saudara Musa itu yang tidak akan datang. Jadi bukan mau keluar dari bangsa lain datang Nabi untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, itu perlu kita sadari juga. Jadi yang dikatakan orang itu dari mereka, ya terserah mereka lah itu menarik-narik. Tetapi kita dengan tegas mengatakan bahwa Nabi yang akan datang itu adalah dari tengah-tengah, dari kalangan, dari yang paling dekat, dari marga Lewi, keturunan Yakub, keturunan Israel. Itulah itu. Dan juga kita perlu memahami apa artinya seperti aku, seperti Musa. Apa artinya itu? Menurut saya, mengikuti pendapat kawan-kawan, kalau sudah ada yang mengatakannya, bahwa kalau dikatakan seperti aku, seperti Musa, seperti engkau,
Ya, dikatakan di Ulangan 34 ayat 10 di sini, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Di antara orang Israel. Tapi ini bukan mau mengatakan nabi yang bangkit itu berasal dari suku-suku di Indonesia atau suku-suku bangsa yang ada di Timur Tengah, bukan. Tapi yang jelasnya itu ayat 10 dari Ulangan 34 untuk mempertegas kedatangan yang seperti Musa, dan bukan hanya seperti Musa, tetapi melebihi daripada Musa. Apa yang dimaksud dengan seperti Musa itu berarti Musa itu menjadi prototipe daripada nabi yang akan datang dari tengah-tengah, dari kalangan Israel, dari yang paling dekat kepada suku Lewi, dan yang bukan hanya berhadapan muka dengan Tuhan. Dan itulah yang dipahami oleh orang Kristen sebagai pemenuhan daripada nubuatan Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 dan Ulangan 34 ayat 10. Nabi yang dicocok-cocokkan dengan Musa secara fisik tidak begitu lagi nabi yang akan datang. Tetapi nabi yang akan datang itu, kalau Musa itu tidak Tuhan, ya, tapi dalam perjanjian lama jelas pernah dikatakan Musa itu seperti Allah bagi Harun, dan Harun nabinya. Makanya yang datang memenuhi nubuat Ulangan 18 ayat 15 itu adalah benar-benar sebagai penampakan Tuhan. Penampakan Tuhan bagi seluruh umat manusia, bukan lagi bagi seluruh kaum Lewi, kaum Israel dan lain-lain. Jadi yang memenuhi nubuatan Ulangan 18 ayat 15 dan 20 dan ayat 15 dan ayat 20 dan 34 ayat 10 itu adalah nabi yang melebihi daripada Musa. Kalau Musa diberi firman, ya, dan perintah hukum-hukum dalam rangka mencegah manusia jatuh ke dalam dosa atau berbuat dosa, maka nabi yang memenuhi nubuatan itu adalah nabi yang penampakan daripada firman Tuhan yang menjadi manusia, dan bukan menghalangi lagi agar manusia tidak berdosa, tetapi menghapus dosa-dosa umat manusia. Ya kan? Jadi Musa itu menjadi prototipe daripada Yesus Kristus sebagai nabi, sebagai Tuhan, sebagai firman Tuhan yang menjadi manusia. Kalau Musa itu
tidak pernah turun ke dalam kerajaan maut, membebaskan orang yang dari neraka itu. Tetapi dia mati, tidak tahu di mana kuburannya. Yang kita yakini Musa itu berada di tangan Tuhan. Nabi yang memenuhi nubuatan yang diberikannya adalah nabi yang nyawanya diserahkan ke tangan Tuhan sewaktu dia mati di kayu salib. Lalu Tuhan menyuruh rohnya itu pergi ke neraka, ke alam maut, untuk membebaskan orang yang ada di dalam alam maut. Dan kemudian mereka sama-sama di surga. Musa itu menjadi di surga, dan Yesus itu menjadi pemilik surga, yang menentukan orang masuk ke dalam surga atau tidak. Kalau Musa menerima firman dari Tuhan, itu merupakan prototipe daripada Yesus adalah firman Tuhan. Makanya dengan tegas dikatakan, Nabi yang datang ini, yang dibangkitkan Tuhan ini, datang ke tengah-tengah dunia ini, harus didengarkan. Itu ditegaskan sewaktu terjadi penglihatan bahwa di puncak bukit itu disaksikan oleh para murid Yesus. Yesus itu dipermuliakan dan bersama-sama Elia dan Musa, dan suara dari langit mengatakan, inilah yang anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi bukan hanya kepadanya aku berkenan, tapi ditegaskan dengarkanlah dia. Musa memang harus didengar, yang memenuhi nubuatannya wajib didengarkan kalau memang manusia itu menjadi benar-benar pengikut Tuhan Jehovah Elohim. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang seperti Musa, artinya Musa berfungsi sebagai prototipe daripada nabi yang akan dibangkitkan itu. Bahkan akan melebihi daripada Musa. Musa mati dan tidak bangkit dan tidak tahu di mana kuburannya. Tetapi nabi yang memenuhi nubuatannya itu adalah jelas. Dia mati di kayu salib sebagai kurban domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dia bangkit. Setelah dikubur pada hari ketiga, dia bangkit. Lalu naik ke surga. Itu merupakan kelebihan daripada nabi yang memenuhi nubuatan Musa itu. Kalau ada nabi yang hanya seperti Musa saja, itu tidak wajib didengar. Cukup mendengar Musa saja. Tapi yang memenuhi nubuatan daripada Ulangan 18 ayat 15 dan 18 itu, dan Ulangan 34 ayat 10 itu yang wajib didengar. Mengapa? Karena nabi yang datang ini bukan hanya nabi seperti Musa yang dapat berhadapan muka dengan Tuhan, tetapi Tuhan sendirilah yang menyatakan dirinya dalam diri manusia yang merupakan wujud daripada firman yang menjadi manusia itu.
Dia sendiri firman itu. Oleh karena itulah manusia harus wajib mendengarkan. Dan kalau tidak mau manusia mendengarkan Nabi ini, hukumannya berat. Pasti dia akan dihukum di neraka kan. Tidak ada lagi belas kasihan karena pintu surga sudah dibuka, tidak mau masuk ya didepakkan aja lah ke neraka kan. Dengan tegas dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya memang itulah yang Tuhan Yesus sudah mengajar kita agar hidup sebagai warga kerajaan surgawi yang datang, yang dibawa, dideklarasikan oleh Yesus, datang di dunia, didirikan di dunia. Kalau kita tidak mau hidup sebagai warga yang baik, yang mendengarkan firman Tuhan, ya tentu saja kita kena hukum. Di sini tidak dikatakan yang tidak mendengarkan firman ke neraka, yang mendengarkan firman Tuhan ke surga, tidak. Karena apa? Itu tidak ditegaskan dalam Ulangan 18 ayat 19 itu. Karena menentukan masuk ke neraka atau ke surga itu adalah hak prerogatif Tuhan. Berada di tangan Tuhan sendiri. Dan memang Nabi yang datang memenuhi nubuatan Ulangan 18 ayat 15 dan 18 itu, dan Ulangan 34 ayat 10 itu adalah hakim yang menentukan apakah seorang manusia atau sekelompok manusia masuk ke surga atau ke neraka. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan kehidupan mereka yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu, biarlah setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi menilai dirinya apakah dia nabi palsu atau nabi benar. Tak usah manusia. Dan kalau pengikut nabi yang mengatakan dia sebagai pemenuhan nubuat Musa, dia harus mempertanggungjawabkan itu kelak di hadapan Tuhan. Tapi yang tegas bahwa hanya orang-orang yang mengenal suara Gembala Agung itulah yang masuk surga. Selainnya otomatis masuk neraka. Karena itu menjadi pilihannya kan. Siapa larang orang masuk neraka kalau memang ini pilihannya. Jadi kalau Musa mengatakan bahwa kepada Nabi itu penggenap nubuat Musa itu, firman Tuhan ditaruh di mulutnya. Ternyata bukan hanya ditaruh di mulut Nabi yang memenuhi penggenap atau yang menggenapi nubuatan Musa ini. Dia sendiri menjadi firman itu, bukan hanya mulutnya yang mengatakan firman, dia sendiri yang menjadi firman itu. Sehingga tidak ada hadis-hadis untuk menambah itu yang dikatakan oleh Nabi ini. Orang bisa langsung kepada Nabi penggenap nubuat Musa ini, mengetahui kebenaran
melalui apa yang dalam kitab suci, mau juga melalui pergaulannya kan, dengan Tuhan. Kita tidak perlu menghakimi siapapun yang mengatakan dirinya nabi. Nah, orang Mormon juga ada nabinya kan. Tak perlu kita hakimi itu. Biarlah Tuhan yang menghakiminya. Dan Tuhan sudah menentukan bahwa orang yang terlalu berani mengatakan bahwa dia utusan Tuhan, Jehovah, padahal tidak, pasti dia mati. Tapi bukan kita yang mematikannya. Tuhan itu sendiri yang bertindak kepada mereka. Dan itulah keagungan hati Tuhan. Sama seperti dalam perumpamaan padi dan alang-alang itu ya. Padi dan alang-alang itu sama-sama tumbuh di sawah kita. Padi dan ilalang ya, eme dan simarememe itu. Yang pada waktu tumbuh tidak bisa terbedakan karena daunnya sama. Tapi setelah berbuah, jelas buahnya ilalang itu atau buahnya simarememe itu tidak bisa dinikmati oleh dunia ini. Hanya api yang dapat menikmatinya. Tapi buah padi itu dapat dinikmati siapapun. Sehingga ilalang atau simarememe itu kumpulkan dan bakar katanya. Padi masukkan, ambil bulirnya, masukkan di lumbung dan gunakan sebaik-baiknya. Artinya setiap pengikut daripada nabi yang menggenapi nubuat Musa ini harus menjadi berkat. Jangan menjadi pembasmi umat manusia yang lain. Tapi menjadi berkatlah. Tidak pandang bulu siapa manusianya. Ya. Mereka mengatakan rahmatan lil alamin. Tapi kita tegas mengatakan siapa yang menjadi pewaris janji Tuhan kepada Abraham, dia akan menjadi berkat. Dan siapa yang mengutuki orang yang pewaris janji Tuhan kepada Abraham itu akan dikutuk juga. Itu sebagian daripada pertanggungjawaban. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan dalam-dalam apa yang menjadi epistel pada Minggu Septuagesima tanggal 28 Januari tahun 2024 ini sebagai peringatan kepada kita agar klaim kita tentang siapa kita jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kalau Anda mengatakan diri sebagai nabi, silakan aja, tapi jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kalau Anda mengatakan diri Anda sebagai pengikut Jehovah Elohim, Yesus Kristus, atau Yeshua HaMashiach, Ruach HaKudus, harus menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Itulah makna kita memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Ya, beritakan Injil kepada segala makhluk, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Agar damai sejahtera dan berkat itu dapat dinikmati oleh semua orang karena Yesus telah memenuhi nubuatan daripada apa yang dikatakan di dalam Ulangan 18 dan juga dalam Ulangan 34 ayat 10. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Ketahuilah imanmu adalah iman yang benar, dan berkat yang kau terima adalah berkat yang benar.
Jadilah orang yang beriman, yang menyejukkan di dunia ini, dan jadilah berkat bagi seluruh ciptaan. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah menyatakan bahwa Nabi yang harus kami ikuti adalah Yesus Kristus, karena Dia adalah Nabi yang menggenapi apa yang dinubuatkan Musa dahulu kala. Dan Dia telah memberikan keselamatan kepada kami. Kalau Musa membawa keselamatan kepada bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, kami telah dianugerahi keselamatan keluar dari perbudakan dosa dan perbudakan iblis. Itulah tanda yang paling besar daripada penggenapan nubuat Musa di Ulangan 15 dan 34, Ulangan 18 dan 34 itu. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan agar kami disertai, ditopang untuk setia mengikut Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sehingga kami tidak diperbudak oleh dosa lagi dan tidak dikalahkan oleh iblis lagi. Kiranya kehadiran kami di bumi Indonesia menjadi berkat bagi seluruh orang, seluruh suku bangsa yang ada. Sertalah seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau lakukan kepada kami dan anugerahkan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin.